Selamat siang ibu-ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita pada hari ini diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kombel kita yang kedua dengan agenda diseminasi budaya positif oleh Ibu Selin Nurul Martita SPD. Kemudian untuk membuka kombel kita, kegiatan kombel kita hari ini akan dibuka dengan ucapan bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian kata sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 18 Kota Pontianak yang akan diwakilkan oleh Muka Kurikulum kepada Ibu Dwi Septaria Pratiwi SPD. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, Dewan Guru SMP Negeri 18 Pontianak. Terima kasih karena sudah hadir pada kegiatan kombel kita pada hari ini yang kedua. Karena jadwal kombel ini 2 minggu sekali akan kita laksanakan secara rutin. Mudah-mudahan tidak ada hambatan ke depannya. Nah, untuk kegiatan kali ini akan diisi oleh Ibu Seli berkaitan dengan tugas Ibu ya, tugas dari program pendidikan guru penggerak. Beliau nanti akan memberikan diseminasi. Nanti ibu-ibu bisa menyimak materinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya tidak berpanjang lebar. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, lancar, dan selesai tepat pada waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Seli Nurul Martita. Kepada Ibu Seli kami persilakan. Terima kasih Mem atas kesempatan yang diberikan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua di sini yang bersedia meluangkan waktunya untuk sedikit mungkin di sini saya hanya berbagi saja sedikit ilmu atau pengetahuan sedikit saja tentang apa yang sudah saya pelajari gitu. Jadi bukan maksud untuk menggurui atau apa, saya cuma berbagi. Jadi berbagi pengetahuan sedikit kepada ibu bapak. Mungkin ibu bapak di sini juga pastinya sudah lebih penerapannya dalam mengajar itu lebih baik gitu dibandingkan saya. Jadi di sini mungkin hanya memperjelas saja atau mempertebal apa yang udah dilakukan selama ini ketika kita menjadi guru gitu. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang para guru hebat. Di sini saya anggap semuanya guru-guru hebat. Saya di sini akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Mungkin di sini kita bisa juga sekalian sharing apa-apa mungkin yang pernah dilakukan selama mengajar. Nah, seperti itu. Nah, adapun beberapa konsep yang tentang budaya positif
yang akan disampaikan. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga itu tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu tentang 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir itu tentang restitusi, lebih ke segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada kegiatan. Nah, mungkin di sebelah kanan Bapak Ibu ada temannya ya. Nah, coba sobekkan secaring kertas. Nah, atau apapun lah yang ada di depan itu boleh di sesuatu benda atau sesuatu yang sangat berharga ya, atau kalau tidak ada kertas atau sesuatu itu yang sangat berharga di hidup Anda. Nah, silakan letakkan di salah satu tangan Anda, lalu genggam benda tersebut dengan sekuat-kuatnya, pokoknya dengan segala daya. Sudah? Oke. Selanjutnya teman sebelahnya itu cobalah dengan sekuat tenaga, coba dengan berbagai cara untuk minta temannya tersebut untuk memberikan benda tersebut. Mau enggak? Coba dibujuk dengan rayuan, boleh diancam, boleh dirayu. Nah, coba meminta temannya, dirayu, dibujuk, diancam juga boleh. Nah, berhasil? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Wah, berhasil ya. Hebat berarti. Iya, dulu ya, Bu ya. Dulu, ada yang tidak berhasil? Yang kekeh ada? Ada. Boleh maju ke depan. Coba kenapa tidak mau memberikan kepada temannya? Karena tadi dipaksa pakai kekerasan, jadinya nggak mau dikasih gitu. Oke, karena dipaksa. Kenapa harus dengan cara maksa ya? Karena pertama dilembutin nggak mau juga. Oke, dilembutin nggak mau, akhirnya dipaksa. Nah, jadi semacam kayak kita mengontrol seseorang di sebelah kita. Nah, seperti itu paradigma kita tentang mengontrol seseorang. Nah, kita beranggapan bahwa kayak yang dalam genggaman itu adalah murid. Jadi guru itu bisa mengontrol muridnya, kayak gitu. Ini miskonsepsi. Terus bahwa kita sebagai orang dewasa itu punya hak untuk memaksa, nah kayak gitu, kepada anak-anak. Ini terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini paradigma tentang miskonsepsi tentang teori kontrol tadi. Nah, jadi sebenarnya siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Nah, di sini kita mencoba mengubah orang atau anak kita agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada dasarnya kita itu sedang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu cuma memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu kita selalu beranggapan bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya apapun perilaku seseorang,
baik itu baik ataupun buruk, semuanya pasti memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya, yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya hanya diri kita, bukan orang lain. Nah, jadi orang lain tidak berhak atas mengontrol diri kita sendiri. Gitu juga sama anak-anak. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kayak gitu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi yang dilakukan sama Bu Ines itu adalah kalau nggak bisa lembut-lembut langsung dipaksa. Ternyata pilihannya adalah dengan cara kolaborasi atau konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama, itu bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Mungkin tadi yang berhasil membuka barang berharga dari temannya itu dengan cara apa, Bu? Dengan cara apa? Kalau boleh tahu. Yang berhasil sampai di sini. Enggak Gimana berhasil. senuman? Iya, gimana? Saya berhasil mendapatkan bingkisan dari teman sebelah saya karena teman sebelah saya baik hati Baik. mengasihi saya. Terima kasih. Iya. Kalau ibu berhasilnya dengan cara apa? Berhasil. Selanjutnya Bu, saya ini membuat hati saya itu jadi timbul kasihan. Oh, gimana? Jadi ada kesepakatan di antara keduanya ya. Nah, itu ada pilihan-pilihan baru. Terus kita berpikir itu model yang dulu itu ada yang menang dan ada yang kalah. Tetapi pilihan yang baru itu adalah kita berpikir bagaimana kita sama-sama menang. Jadi sama-sama berhasil. Jadi tidak ada yang tidak berhasil. Jadi semuanya berhasil seperti itu. Nah, inilah yang mendasari dari pendekatan disiplin positif. Nah, kalau kita ngomong disiplin, yang terlintas di Bapak Ibu tuh gimana? Kata disiplin. Tertib, tepat waktu, sesuai dengan aturan, tanggung jawab. Terus apa lagi? Takut hukuman. Iya, takut hukuman. Jadi kalau dalam disiplin kita itu berarti harus patuh gitu ya Bu ya. Patuh dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya kita patuh tapi orang itu tidak nyaman untuk patuh. Nah, disiplin positif ini lebih menekankan atau mengontrol perilaku dalam kesadaran. Jadi orang itu sadar bahwa akan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid kita untuk memiliki disiplin diri. Jadi ada kesadaran bertanggung jawab atas perbuatannya itulah yang disebut disiplin positif, sehingga bisa berperilaku pada akhirnya yang diharapkan itu siswa kita bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, bukan ekstrinsik. Oke, nilai-nilai. Jadi pendekatan disiplin positif itu bukan tentang anak kita ya yang harus disiplin, tapi lebih tepatnya itu tentang secara tidak langsung tentang diri kita dan cara kita sendiri, baik itu sebagai orang tua, guru maupun orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik kita. Nah, apa aja sih nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan dari anak itu udah memiliki disiplin positifnya? Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang pasti itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
individu, dan nilai ini sudah disepakati bersama, baik itu lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, yang menimbulkan salah satu nilai kebajikan universal yang akan jadi tujuan kita di visi sekolah kita itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selain yang mendasari disiplin positif sikap itu tadi adalah nilai-nilai kebajikan, ada motivasi. Jadi setiap tadi kan dibilang bahwa ada tujuan dari setiap perilaku, benar kan? Nah, jadi perilaku seseorang itu pasti ada motivasinya. Nah, sama kayak Bapak Ibu ke sekolah pasti punya motivasi kan? Nah, ternyata motivasi itu ada 3 jenis di sini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu dari ketiga ini, kira-kira motivasinya yang mana? Takut karena hukuman, tidak nyaman, atau karena pengen dapat penghargaan, atau memang muncul dalam dirinya untuk menghargai diri sendiri? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Gimana? Ada? Yang duit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya terkait dengan saya ada di posisi mana itu? Awalnya saya ada di posisi ketidaknyamanan karena hukuman. Lalu karena terbiasa tadi, akhirnya sampai pada proses menghargai diri sendiri. Jadi memang sebenarnya untuk membuat sebuah motivasi itu memang kalau saya dari awal ya mungkin di tahap ketidaknyamanan atau hukuman, tapi karena kita terlatih tadi untuk seperti itu terus seperti itu lama-lama ya itu tadi menjadi sebuah budaya positif yang akhirnya membuat kita lebih melakukannya untuk keperluan diri sendiri karena menghargai diri kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi, boleh tepuk tangan untuk Bu Dwi. Mungkin ada yang lain? Mungkin tanggung jawab. Silakan. Enggak pakai itu enggak apa-apa kan? Pakai dari enggak mampu. Oke, kalau menurut saya pribadi, pertama saya setuju dengan pendapat Ibu Dwi. Pendapat saya pribadi itu ketanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai manusia yang harus menyampaikan materi ke siswa, tanggung jawab kita sebagai seorang guru, tanggung jawab kita seorang pekerja yang harus mempertanggungjawabkan waktunya tepat waktu. Dan nanti sanksinya kan pasti kehukuman juga kalau kita tidak tanggung jawab. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Boleh Oke, jadi pada akhirnya kalau Bu Dwi itu mengambil pertama dari yang ketidaknyamanan, nah itu lama-lama akhirnya muncullah motivasi internal di dalam dirinya. Tapi kalau Bu Ani itu lebih menghargai diri sendiri ya dengan nilai-nilai yang diyakini tadi, tanggung jawab. Tapi pada akhirnya memang hukuman itu akan berjalan dengan sendirinya gitu ya Bu ya. Nah ke depannya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak itu berperilaku negatif, nah itu balik lagi motivasinya itu berperilaku untuk yang mana? Apakah karena motivasi eksternal atau internal? Nah sebenarnya perilaku yang baik juga kadang anak-anak itu rajin misalnya mengerjakan tugas, tetapi
motivasinya itu untuk mendapatkan penghargaan saja. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi yang kita harapkan adalah anak-anak itu sadar punya dia itu bahwa tugas dia sebagai pelajar itu adalah memang belajar. Jadi memang ada motivasi internal di dalam dirinya memunculkan tanpa takut hukuman, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi memang dia bertanggung jawab sendiri untuk timbul motivasi internal mereka untuk rajin belajar. Nah, seperti itu. Oke, nah dengan timbul tadi motivasi internal, pada akhirnya itu akan menciptakan rasa disiplin positif dan sikap merdeka. Merdeka itu, ini kan kita kurikulum merdeka ya, berarti tidak hanya terlepas dari perintah aja. Oke Bapak Ibu, dilanjutkan lagi. Jadi selain menciptakan motivasi internal dan nilai-nilai kebajikan itu menciptakan disiplin yang positif, dia juga menunjukkan sikap merdeka. Jadi anak itu terlepas dari perintah. Jadi kita tanpa perintah dia itu bisa dengan cakap untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk menimbulkan rasa disiplin positif dan sikap merdeka, salah satunya itu adalah membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya ya, semuanya ya, sudah pernah ya kita semua praktek tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Mengapa namanya itu tidak peraturan saja?
harus keyakinan kelas? Nah, ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira kenapa namanya harus keyakinan sih? Kenapa enggak peraturan aja kayak gitu? Peraturan ada sanksi. Bu, kalau peraturan ada sanksi. Biar masuk. Kalau menurut saya peraturan itu ada sanksinya, tapi kalau keyakinan berhubungan dengan hati. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Jamina, ada yang lain? Ya, Mem. Menurut saya mengapa harus keyakinan kelas itu karena sebenarnya menurut saya keyakinan kelas juga adalah peraturan, tapi keluarnya dari kesepakatan siswa itu sendiri. Mereka sendiri yang menentukan peraturan-peraturan yang akan dijadikan keyakinan kelas. Kalaupun nanti ada hukuman itu seperti konsekuensi yang harus disepakati juga. Jadi dari mereka jalankan bersama. Ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mem, boleh tepuk tangan. Luar biasa penjelasan dari Bu Jamina dan Mem Lida. Jadi cukup jelas ya di sini bahwa kenapa peraturan itu identik dengan hukuman tadi kata Bu Jamina. Kalau kata Mem Lida, keyakinan itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Nah, Oke, saya nanya di situ. Ada pertanyaan di situ. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Ada yang bisa bantu jawab? Pertanyaan nomor 1 atau 2. Kalau yang nomor satu dulu ya menurut saya itu peraturan untuk kepentingan sendiri-sendiri ya, supaya tidak terjadi penularan kan gitu. Kalau yang kedua menurut saya ini aturan yang sudah dibuat untuk semua orang dan jika dilanggar itu ada sanksinya gitu. Sedangkan yang pertama tidak ada sanksinya, lebih kepada untuk diri sendiri. Kalau kita melanggar berarti kita yang menanggung akibatnya sendiri gitu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Ibu ya. Tepuk tangan. Ada lagi mungkin kalau dikaitkan dengan nilai-nilai yang pertama yang kedua itu lebih kemana ya? Yang keyakinan peraturan itu. Tadi kan Betul kan, itu peraturan ada yang ada hukuman dan yang itu sanksinya nggak ada, tapi lebih dampaknya langsung kena ke diri sendiri. Nah gitu. Kalau kita lihat yang pertama itu ada, yang kedua juga sebenarnya. Jadi ada nilai-nilai keamanan di situ kan. Ini kan sebuah peraturan ya. Nah kalau kita sadar, nah jadi menimbulkan sadar. Kalau tadi kata Bu Ria kan, yang pertama sadar bahwa kalau kita tidak pakai masker dan cuci tangan dan jaga jarak, kita langsung kena penyakit menular, penyakit COVID ini. Jadi dengan secara tidak langsung ada yang muncul di dalam dirinya motivasi internal untuk memakai masker. Begitu juga kalau kita pakai helm saat mengendarai sepeda motor. Kita sadar bahwa kalau tidak pakai helm berarti aman gak untuk diri kita mengendarai sepeda motor? Tidak aman kan? Nah, mau tidak mau kita harus menggunakan helm, tapi motivasinya bukan karena takut hukuman, tapi menyadarkan kita bahwa keselamatan. Nah, ada nilai-nilai keselamatan. Jadi mendukung motivasi intrinsik itu kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan di diri kita yang lebih menggerakkan seseorang
dibandingkan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, gitu. Oke, balik lagi ke keyakinan kelas. Kan tadi udah dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu kembali ke nilai-nilai. Nah, yang itu kalau dilihat yang mana sih yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Kata-kata yang mana? Yang sebelah kiri dulu. Di sini ada kesepakatan kelas TK Dharma Wanita Persatuan. Yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Keyakinan. Yang kiri dulu. Ya, kesepakatan kelas. Tapi dari kesepakatan ini, yang mana yang termasuk keyakinan atau keyakinan kan tadi berupa nilai-nilai ya. Ya, yang mana yang tertib. Nah, kalau menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran itu termasuk apa? Aturan, betul Bu. Peraturan kelas. Sedangkan yang dimaksud dengan keyakinan kelas adalah nilai yang diyakini bersama, yaitu tertib. Nah, gitu. Oke, bagaimanakah membuat keyakinan kelas? Tahap pertama tadi itu kita merincikan dulu peraturan kelas itu apa aja. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, lalu kita membuat pernyataan universal, lalu harus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya kayak kita buat aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat positif atau negatif? Tidak boleh membuang sampah. Itu negatif. Diubah jadi positif, berarti membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu aturan, masih dalam bentuk aturan. Lalu setelah dibuat kalimat positif, kita aturkan sedikit saja agar mudah diingat, lalu disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Akhirnya akan timbul, kalau kita membuang sampah pada tempatnya itu termasuk nilai apa? Kebersihan. Berarti keyakinan kelasnya berarti kebersihan, seperti itu. Nah, oke. Di sini ada peraturan di sebelah kiri, di sebelah kanan kita coba cari keyakinan kelasnya apa sih, kayak gitu. Yang pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi apa keyakinan kelasnya ya? Kira-kira Sama-sama kali ya kita. yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya berarti satu nilai, disiplin. Ada yang lain? Tanggung jawab. Oke, nanti kita lihat. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu apa keyakinan kelasnya? Saling menghormati, menghargai, mengasihi, Bu ya. Oh iya, toleransi. Mana? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Terus saling, apa lagi? Saling menghargai.
saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nilainya? Kesehatan ya Bu ya. Kesehatan. Terus ketertiban mungkin ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Tertib. Iya. Gunakan masker. Kesehatan. Nah. Jangan berlari di kelas atau koridor. Teratur, keteraturan. Ya, tadi dari yang disebutin kita lihat ya benar atau salahnya. Nah, ternyata keyakinan kelasnya benar. Boleh tepuk tangan dulu buat semuanya. Berarti udah tahu keyakinan kelasnya. Yang pertama tadi udah ada tanggung jawab, menghormati orang lain atau berkomitmen hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus dilarang melakukan kekerasan itu tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan tadi. Betul, bergantian menunggu giliran, menghormati orang lahir atau kesabaran. Gunakan masker itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Jadi inilah keyakinan-keyakinan kelas yang kita tuliskan nanti itu di dalam kelas gitu. Hanya nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan peraturannya itu sudah mereka sadari sebelumnya apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan, sikap-sikap untuk menghormati orang lain kayak gitu. Udah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut lagi ya, masih banyak soalnya. Nah, dalam perilaku siswa ada baiknya kita itu memberikan apresiasi. Nah, atas segala perilaku anak kita. Nah, beberapa hal yang perlu diingat kalau kita memberikan apresiasi kepada siswa kita itu, satu, beri pengakuan itu secara khusus. Nah, yang kedua itu secara pribadi. Yang ketiga itu berikan itu kepada semua murid. Jadi jangan hanya ke satu terus kayak gitu. Jadi secara bergantian dan berilah apresiasi itu secara konsisten. Dan ingat bahwa kita memberikan apresiasi itu fokus pada proses, bukan hanya hasilnya. Jadi prosesnya itu yang harus kita apresiasi. Nah, ini contoh ada tindakan, misalnya siswa kita situasinya itu dia menolong murid baru di kelas kita. Jadi bentuk apresiasinya tuh kemarin saya perhatikan rasa empatimu itu besar sekali. Jadi yang dilihat adalah nilai-nilai kebajikan yang kita apresiasi, kepeduliannya, terus kita berterima kasih juga dengan rasa tanggung jawabnya. Ketika ada siswa yang memungut kertas-kertas berserakan di lantai, terus membantu teman-temannya ketika di tugas kelompok. Jadi itu adalah bentuk salah satu kita untuk menimbulkan disiplin positif yang ada di anak. Jadi setiap perilaku anak itu ada nilai-nilai kebajikannya. Jadi itu wajib kita apresiasi, beri apresiasi. Seperti itu. Nah, tadi kalau kita ngomongin aturan, peraturan itu ada hukuman. Nah, benar kan? Dan kalau kita keyakinan itu lebih ke konsekuensi. Jadi setiap anak yang bertanggung jawab pasti tahu atas tindakannya itu apa sih konsekuensinya. Jadi ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih sesuatu yang menyakitkan, benar, menyakitkan dan harus terjadi. Nah, harus pasti terjadi. Misalnya dicubit gitu kan, itu menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi memang sesuatu yang
harus terjadi tapi tidak menyakitkan karena kita tahu dari awal. Terus yang kedua itu membuat anak sakit fisik maupun psikis ya, hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, tidak sampai berlarut-larut sampai panjang ya. Dari apa ya, pengalaman saya gitu kan, kalau misalnya baru awal masuk tuh pasti saya selalu nanya apa sih kenangannya ketika ketika pembelajaran sebelumnya atau di sekolah sebelumnya itu yang pengalaman yang tidak enak gitu, yang tidak menyenangkan yang pernah dialami anak-anak. Dan jawaban anak-anak itu ternyata saya tuh nggak nyangka gitu, walaupun sudah setahun 2 tahun berlalu atau bahkan sampai 3 tahun atau kita sendiri ya sampai sekarang tuh masih mengingat gitu perkataan guru kita, yang perlakuan guru kita itu yang tidak menyenangkan gitu dan membuat itu tuh sakit gitu, sakit hati kayak gitu. Nah, jadi perlu dipikirkan. Terus kalau hukuman itu jadi membuat benci, jadi anak-anak tuh benci sekali sama kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi dia menghargai disiplin karena tadi itu dilibatkan dalam membuat konsekuensi. Terus kalau hukuman itu bersifatnya paksaan, kalau konsekuensi itu lebih stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Terus kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dari hukuman itu biasanya anak itu membuat konsep dirinya itu buruk kayak gitu. Sedangkan kalau konsekuensi lebih menganggap bahwa ya kesalahan itu tidak apa gitu, asal ke depan dia mau memperbaiki dirinya. Nah, terus yang hukuman itu lebih akhirnya membuat anak itu tidak jujur, jadi dia belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi lebih belajar untuk mematuhi peraturan. Kadang hukuman itu membuat rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi itu lebih kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara sifatnya seperti itu. Nah, udah jelas. Kalau sudah jelas, mungkin kita bisa sama-sama ya nentuin apakah tindakan ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Nah, ada yang pertanyaan yang pertama, menurut ibu bapak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena saya tidak akan terlambat lagi. Nah, jadi di 100 kali. Nah, dia tuh karena terlambat ke sekolah, dia diberikan untuk mencatat 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Catat 100 kali. Hukuman kalau sampai 100. Hukuman. Menurut ibu kenapa itu hukuman, Bu? Dari itu. Karena kalau sampai 100 kali kebanyakan capek ibu jadi lebih dari capeknya ya. Hukuman Di luar kemampuan anak Oke, ternyata yang nomor 1 itu adalah hukuman. Jadi mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Terus saya jujur. Yang kedua, harusnya di papan tulis kan? Kalau papan tulis bisa kita tebak dulu. Hukuman, ini apa hukuman? Oke, yang ini murid diminta push up 15 kali karena nggak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi nah, kenapa hukuman? Siswanya kira-kira jadi merasa apa kalau seperti itu? Iya, merasa dipermalukan kayak gitu. Itu jadi termasuk hukuman. Nah, yang terakhir ini lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Apa bedanya sama yang ini? Ini juga lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, tapi itu hukuman. Sedangkan ini konsekuensi, sama-sama lari. Bisa dianggap sebagai pemanasan. Iya, bisa dianggap sebagai pemanasan. Jadi kata CC, udah ada perjanjian sama PJOK-nya, terus juga dianggap pemanasan. Hebat sekali ya Ibu Bapak, oleh tepuk tangan. Aduh, udah bisa bedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya dari yang tadi banyak perilaku anak-anak itu sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang kita itulah harus menanyakan dulu anak sebenarnya tuh ada banyak yang melatar belakangi ya perilaku seseorang. Sama kita juga yang udah dewasa ini sebenarnya hasil dari apakah 5 kebutuhan ini udah kita dapatkan. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Kenapa di tengah? Ini adalah bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis kita. Nah, sedangkan yang keempat ini adalah kebutuhan yang keempat ini adalah kebutuhan psikologis di dalam tubuh kita. Nah, jadi yang harus pertama sebenarnya ketika ada perilaku seseorang yang kita lihat itu adalah kebutuhan bertahan hidupnya. Itu adalah kebutuhan pokok manusia. Ada apa aja sih kebutuhan pokok manusia itu? Sandang, pangan, papan. Nah, jadi itu 3 kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau anak berperilaku tuh bisa kita tanya apakah emang ada sarapan di rumahnya, apakah kebutuhan pangannya sudah tercukupi, kayak gitu. Terus tempat tinggalnya bagaimana, kayak gitu. Itu bertahan hidup. Lalu diikuti dengan 4 kebutuhan psikologis. Yang pertama itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, jadi kayak dianggap kayak gitu. Nah, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kalau kita itu dapatnya dari keluarga kita kayak gitu. Nah, anak-anak tuh juga biasanya kalau udah dapat rasa kasih sayang dan diterima itu mulai tuh caper-caper kan di kelas. Nah, itu. Terus yang kedua itu adalah kebebasan. Setiap orang pasti butuh kebebasan. Kita sendiri juga pasti butuh kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jadi kalau kayak kita model berdiferensiasi tuh berarti anak-anak itu pasti punya rasa ingin bebas kayak gitu, yang nggak bisa diam di dalam kelas tuh. Bisa dilihat apakah kebutuhan kebebasannya itu di rumahnya tuh udah tercukupi atau enggak, terpenuhi atau enggak. Lalu kesenangan. Nah, kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, itu. Terakhir adalah penguasaan. Nah, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten dan diakui serta dihormati. Ini rasa harga diri. Harga dirinya itu
merasa dihargai nggak, diakui nggak kemampuannya. Nah seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus tercukupi. Nah saya rasa mungkin kita sebagai guru harus bisa di diri kita ini dulu sebelum kita melihat anak-anak kita kayak gitu. Dan mungkin sebagai orang tua harus bisa memberikan, memenuhi kebutuhan dasar kepada anak-anak kita. Kalau saya lihat tuh ya rata-rata setelah diselidiki ya memang ternyata latar belakang anak-anak itu ada kebutuhan-kebutuhannya memang yang tidak terpenuhi di rumahnya. Jadi ketika di sekolah ada aja yang bermasalah kayak gitu. Nah biasanya dia mencari kebutuhan ini itu di sekolah karena di rumahnya tidak terpenuhi, akhirnya di sekolah kayak gitu. Selain kita harus memahami bahwa manusia itu punya kebutuhan, nah kita harus bisa memposisikan diri kita. Nah ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu adalah manajer. Nah sudah di posisi manakah ibu bapak sekarang? Kira-kira sudah ada di posisi di mana? Penghukum berarti dia sering memberikan hukuman fisik maupun verbal. Kalau memberikan, dia selalu dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya itu suka melotot dan jari-jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah seperti itu. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Semoga kita semua tidak ada ya di posisi itu ya, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, jadi membuat rasa keheningan yang membuat orang lain tuh jadi tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Atau mungkin kayak gini, ibu kecewa sama kamu, dan apa sifat kamu kayak gini, nah kayak gitu. Itu adalah jadi anak itu jadi ngerasa bersalah. Jadi mungkin hasilnya nanti murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, nah, kayak gitu. Atau sebagai teman, nah sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid. Nah nanti kita anggapnya sebagai teman ya, tetapi ada dampak dia akan pendekatannya itu dengan persuasif, nadanya ramah, akrab dan bercanda. Mungkin murid hasilnya akan merasa senang, akrab dengan guru. Tapi di sisi lain murid menjadi tergantung pada guru tersebut, kayak gitu. Oke, terus pemantau, hasilnya murid memantau, dan yang paling terakhir itu adalah manajer. Nah ini dimana posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid dan bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Hasilnya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah kita berharap kita sebagai manajer. Nah terakhir adalah restitusi. Nah yang kita dapat lakukan sebagai manajer itu adalah melakukan restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan, lalu mereka bisa kembali lagi dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka sadar salahnya di mana, lalu untuk memperbaiki karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya itu dia belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, terus mencari dulu kebutuhan dasar apa sih yang mendasari tindakan, terus dia fokusnya pada solusi bukan hukuman. Jadi dia solusi, lalu mengembalikan murid menjadi karakter yang lebih baik lagi. Nah ada segitiga restitusi di sini. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita setiap anak itu pastikan
bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Nah, kita cari tahu sih apa sih alasan anak itu melakukan hal tersebut. Terus adakah ajukan pertanyaan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Terakhir adalah kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Jadi menanyakan keyakinan. Apakah nilai-nilai yang udah kita sepakati bersama, terus ke depan kita tanya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu cara-cara restitusi yang bisa kita lakukan kepada anak kita ketika ada masalah. Nah, kayak gitu. Ini pertama menstabilkan identitas bahwa berbuat salah, belajar dari kesalahan. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Terus tidak ada yang benar atau salah. Yang kedua adalah validasi kebutuhannya. Terus kita bisa tahu apa sih yang tadi kan kita udah belajar ya, 5 kebutuhan dasar. Jadi yang alasan mereka itu melakukan itu tuh karena apa, kayak gitu. Dari sudah tahu kebutuhannya itu seperti apa, dia menyadari bahwa tindakannya itu salah, baru kita hubungkan lagi dengan menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang mendasari manusia. Nah, lalu kita tawarkan. Jadi ke depan tuh untuk memperbaiki itu semua itu tuh apa gitu. Jadi dia akan muncullah dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, seperti itu Ibu Bapak yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terakhir, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah. Tapi 60 nggak apa-apa. 2 menit nih. Ada tanya jawab tuh. Oh, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang masih penasaran mungkin 1-2 orang. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, berarti nanti bantu dijawab. Atau ada mau berbagi pengalaman mungkin ya, berbagi pengalaman sedikit tentang menangani. Jadi kalau Ya, masukan saran. sisi kontrol tadi boleh. Baik Ibu, tadi ada materi tentang posisi kontrol guru. Ini menarik karena kita sebenarnya punya 5 posisi kontrol, di mana yang pertama kita itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer gitu. Yang paling ideal di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan cenderung kita itu mengambil posisi kontrol yang lain karena situasi dan kondisi. Jadi paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mengenal karakter dari anak-anak murid kita dulu sebelum kita menerapkan posisi kontrol mana nanti kita berada seperti itu. Karena di zaman sekarang itu tidak hanya ada waktunya ketika anak itu diberikan posisi sebagai teman, ketika gurunya sebagai teman itu ada yang mau menurut gitu kan. Tapi ada
efek atau dampak negatif dari ketika kita selalu menerapkan posisi sebagai teman. Maka begitu juga ketika kita selalu menerapkan posisi sebagai penghukum, karena itu mungkin di dalam perjalanannya kita akan kehilangan wibawa kita di mata anak-anak seperti itu. Memang kelihatannya keras, kan? Tapi ternyata kita akan kehilangan kewibawaan seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah ini, kalau pembuat rasa bersalah ini kita nanti cenderung ditekan oleh siswa kita. Jika kita dianggap lemah seperti itu, karena kita menampilkan satu sikap untuk dikasihani seperti itu kan. Kenapa Mak? Kenapa harus ini? Ibu kecewa sama kamu. Jadi kadang kita memberikan sebuah sugesti yang kesannya akan negatif ketika berada di posisi kontrol ini. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau jangan cuma melihat. Ketika kita melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, kita tidak juga boleh selalu berada di posisi ini. Tapi ketika kita dibutuhkan di dalam situasi itu, maka masuklah kita untuk memberikan tadi seperti restitusi seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan terlalu sering melakukan ini. Tapi memang yang ideal itu yang kelima sebagai manajer. Tapi ya itu kan yang kembali karena karakter anak kita beda-beda, jadi akan lebih baik kalau kita mengenal karakter mereka terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan posisi kontrol mana yang akan kita posisikan seperti itu. Terima kasih Bu Seli. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi ya atas tambahannya ya. Ini pembelajaran buat kita semua. Semoga kita bisa memposisikan lah diri kita. Saya juga masih belajar kayak gitu ke depannya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Yang Bu Ani. Ya ini mumpung ketemu Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu Ibu tadi ada materi mengenai hukuman atau sanksi. Ini saya hubungkan dengan pembelajaran di sekolah kita mengenai literasi dan baca kitab. Kayaknya kita harus buat kesepakatan ya oleh semua guru bagi anak-anak yang tidak bawa literasi atau Alkitab itu apa yang akan kita berikan. Apakah hukuman atau sanksi? Karena 2 kali hari Rabu di kelas yang sama, anak kelas 9 itu Rabu pertama tidak bawa buku literasi 5 orang. Saya beri hukuman memang, mereka suruh mencari sampah yang belum plastik di halaman. Rabu berikutnya bukan malah berkurang Bu Seli, tapi malah nambah. Malah jumlahnya 2 kali lipat. Tetap saya suruh keluar lagi dengan jumlah sampah lebih banyak 1 orang per orangnya. Nah, saya tidak tahu kelas yang lain. Datang kelas di belakang itu pas jam yang sama, saya anak-anak di belakang ada yang di luar. Apakah dia juga disanksi tidak bawa literasi atau gurunya yang belum hadir? Mungkin ini Bu ya, kita harus kesepakatan untuk hal ini karena anak sekarang kayaknya kalau kita biarkan saja itu kayaknya makin susah dikontrol kayaknya. Mungkin hanya masukan untuk semuanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program literasi ada kiat-kiat mungkin ya. Kalau seandainya ini tidak berjalan lancar, itu seperti apa gitu program literasinya? Anak-anak tadi itu banyak yang masih belum membawa ya Bu ya? Iya, tidak bawa buku. Ya, saya mau lanjutkan ya. Ini kalau kebetulan saya itu 2 hari Selasa Rabu itu kan saya di 9D dengan di 9C. Nah, alhamdulillah saya ini berjalan lancar karena saya selalu bawa buku jurnal saya yang saya di printer.
saya selalu catat anak-anak yang tidak bawa buku, buat perjanjian juga. Ada saya punya catatan dulu. Jadi kalau mereka tidak mampu beli, usahakan sebelum literasi waktu Selasa Rabu ya, itu meminjam buku di perpustakaan. Kalau dia tidak mampu beli buku, usahakan seperti itu. Jadi udah beberapa anak udah saya catat. Saya beri waktu saya beri kesempatan dua kali tidak bawa. Saya panggil orang tuanya, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah untuk kelas saya literasi hari Selasa Rabu berjalan baik. Termasuk hari Kamis saya masuk juga di 9D yang bawa kitab, banyak yang bawa Al-Quran. Banyak bawa Al-Quran. Jadi saya juga gitu, saya catat namanya, kemudian saya buat perjanjian. Sampai sejauh ini sih masih lancar. Iya, karena memang literasi harus berjalan sebenarnya. Kalau tidak ada, tidak bisa juga. Gitu. Jadi bagaimana kita? Gitu. Memang saya lihat ada beberapa kendala sih, tapi tergantung kita sih. Karena saya Selasa Rabu 2 kelas itu, saya terfokuskan 2 kelas itu. Terima kasih. Mungkin kalau dari makasih Bu Diana sebelumnya, dari itu mungkin lebih kesepakatan lagi ya Bu ya, atas kita buat kesepakatan sama anak-anaknya, terus juga ternyata tadi ada kesalahannya tapi nggak ada solusinya ya Bu ya. Nah jadi kita persiapkan solusinya, terus ada konsekuensinya kalau sampai 2 kali itu dipanggil orang tuanya. Nah jadi lebih ke cara itu dulu Bu, mungkin baru nanti kalau itu memang belum berhasil juga itu perlu penanganan khusus lah ya kayak gitu. Jauh ini saya Berhasil. Mungkin ada yang lain gimana? Ya saran gitu. Izin ini ide saja. Terus dari tadi Bu, kalau terkait dengan literasi ini, kemarin saya sempat bilang sama anak-anak di kelas, kebetulan saya dapat jadwal menjadi guru jam pertama untuk literasi itu di kelas 9A. Jadi saya bilang sama anak-anak, nah kalau 3 kali tidak membawa buku literasi, gimana kalau anak-anak bikin cerpen, baik itu cerita fiksi maupun non-fiksi atau menceritakan tentang diri dia, dia bilang begitu kan. Nanti cerita-cerita itu akan kita kumpulkan, dan jika terkumpul misalnya 10 sampai 15 cerita, itu mungkin bisa kita bikin buku untuk antologi atau apa seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dwi ya. Mungkin ide dari Bu Dwi itu dibuat cerpen. Kalau nggak bawa buku, dia menulis ya. Berarti bukan membaca, tapi literasinya dalam model yang lain, menulis. Jadi kayak pilihan kamu mau bawa buku atau mau menulis kan gitu. Jadi ujungnya mereka kan dalam menulis buku. Jadi mulai dari motivasi kita kaitkan dengan materi ini kan, motivasi eksternal dari dengan hukuman dan konsekuensi gitu ya. Jadi Iya. Jadi dia tidak fase nak nulis tadi kan. Ya, baik Bu, saya mau bicara karena ini berkaitan dengan perpustakaan. Saya juga yang ke perpustakaan itu kalau rame-rame begitu kewalahan, karena jamnya sudah masuk, masih ada yang kan harus dicatat tuh. Kadang-kadang sampai hendaknya ada yang sempat nyatat. Jadi kami kalau literasi itu memang kesulitan kalau kelas 9, kelas 8 itu masih minjam. Karena mereka sudah tahu, dari tahun-tahun berikutnya kan mereka sudah tahu. Kecuali memang nggak mampu tadi itu pengecualian, tetap saya kasih. Yang kemarin kelas 7 masih saya suruh pinjam karena mereka baru tahu gitu kan. Nah, jadi saya minta kesepakatan kita ke wali-wali kelas lah, atau guru yang masuk. Memang diwajibkan literasi itu belilah sendiri gitu. Kalau untuk minjam buku saya minjam 3 hari, nah itu lain lagi halnya tuh, itu kami
setiap minggu, begitulah maksud saya tuh. Biar kami juga tidak kewalahan pencatatannya itu. Makanya Kecuali kalau dia punya jauh hari. ya jauh-jauh hari. Nah, tapi ini waktu masuk nyerbu gitu. Nah, itu kayak nggak mampu itu. Nah, jadi saya mohon kerjasama kita lah, bantu kami juga di perpustakaan, bagaimana mengarahkan anak-anak sebagai wali kelas. Kecuali memang nggak mampu, itu memang harus kita catat. Oh, memang nggak mampu, tanya orang tuanya bagaimana. Itu saya kasih mereka. Tapi kalau yang memang baru literasi nyerbu begitu, kadang-kadang saya bingung, takut. Iya kalian dulu. Kadang-kadang saya ngomong, ibu hanya minta kejujuran kaliannya. Kalau kalian nggak bisa nyatat kan waktunya habis bu. Ambil saja, tapi nanti kembalikan. Makanya saya kadang-kadang minta kembalikan. Jadi itu saja, mohon bantuan ahli kelas atau lain sehingga kami juga mudah untuk mengontrolnya. Baik, terima kasih. Kalau saya di kelas 7C kemarin saya sudah minta ke orang tuanya untuk membelikan buku bacaan. Saya wajibkan ke orang tuanya. Sudah saya sampaikan karena ini program dari sekolah. Jadi ya Bu, kebetulan saya juga pernah Bu kelas 9 itu di hari Rabu kan kebagian literasi di kelas 9D. Saya pernah menemukan buku di perpustakaan yang mana anaknya itu tidak kembalikan ke perpustakaan. Pada saat itu anaknya tidak masuk, berarti sisanya dari kemarin. Nah, tidak dikembalikan Ibu. Iya. Kelas 8 itu pasti tapi saya tidak perlu lagi, mereka baru tahu, mereka baru itulah. Tapi kelas 7 kelas 8 kan tahun-tahun kemarin seharusnya tidak itu. Makasih Yuli. Ya, Bu Sally, saya boleh nanya enggak tentang hukuman dan konsekuensi? Bisa enggak hukuman itu bisa dijadikan konsekuensi? Karena tadi saya lihat itu yang pertama mencatat 100. Itu saya lakukan di kelas 7. Tujuan saya adalah untuk memotivasi mereka supaya lebih banyak memahami kosakata bahasa Inggris. Jadi setiap pelajaran saya, kalau mereka tidak memperhatikan saya dalam saya menjelaskan, kami sudah membuat kesepakatan itu, mereka harus menulis 100 kosakata. Bukan menulis, tapi mencari dan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu konsekuensi awal saya dengan mereka. Itu sudah pernah terjadi, jadi saya kasih mereka harus mengumpulkan besoknya. Jadi kalau misalnya besoknya mereka tidak mengumpulkan, mereka saya kasih tambah lagi jadi 200. Itu bisa nggak Ibu? Kalau misalnya itu menjadi hukuman, berarti mungkin akan saya perbaiki caranya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli ya. Mungkin cara yang Bu Yuli tadi sampaikan itu kalau menurut saya gitu ya, karena itu udah menjadi kesepakatan ya Bu ya, udah kesepakatan bersama dari awal pembelajaran, maka itu bisa dikatakan adalah konsekuensi karena udah disepakati bersama dan memang itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Tapi mungkin kalau itu tidak memberikan efek ya Bu ya, kedepannya anaknya masih seperti itu, mungkin lebih digali lebih dalam dengan restitusi itu lagi. Mungkin anak itu lebih suka lisan, nggak mau nulis, mungkin bisa langsung 100 kata speech gitu kan Bu kan. Tapi kalau dirasa itu sudah menjadi kesepakatan, itu konsekuensi Bu, bukan hukuman. Ya, ya, Ibu. Oke, sudah mungkin ya. Bisa kita tutup. Sebelum berakhir boleh tepuk tangan dulu buat kita semua, luar biasa Ibu Bapak. MC nya tak ada lagi ya? MC nya tak ada ya? Ya tutup Cak. Ya sudahlah, jadi kita tutup saja ya dengan hamdalah karena dibuka dari bismillah. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri kegiatan pembukaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Yuliana Cica, guru mata pelajaran IPS.
saya akan melakukan umpan balik terhadap materi yang disampaikan oleh Bu Seli, yaitu penerapan budaya positif. Materinya sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Bu Seli dan sangat jelas. Dan materi yang sangat berkesan bagi saya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, bagaimana kita menggali dari siswa apakah dia sudah lengkap gizinya, makanannya di rumah, kemudian ada kebebasan, siswa juga butuh kesenangan, kemudian siswa juga butuh yang namanya penugasan, dan yang paling penting adalah kasih sayang. Saya rasa yang disampaikan oleh Bu Seli sudah sangat baik dan sangat jelas. Terima kasih, demikian umpan balik dari saya. Semoga ilmu yang disampaikan Bu Seli dapat bermanfaat untuk saya sebagai guru dan semua guru di seluruh dunia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ria Kartina, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 18 Pontianak. Saya ingin menanggapi penampilan dari Bu Seli tadi mengenai budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan sangat berkesan sekali bahwa ternyata budaya positif itu sangat mempengaruhi akhlak dan bagaimana kita membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Dengan begitu, kita sebagai guru bisa membedakan bagaimana kita membuat peraturan dan bagaimana kita meyakinkan anak-anak untuk patuh kepada peraturan di sekolah. Dan kemudian di antara guru dan siswa juga ada kesepakatan di kelas, itu malah membuat kita lebih menyadari bahwa disiplin di sekolah maupun di kelas itu sudah sangat harus kita lakukan. Begitu saja tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.